Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب من العصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له سائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة والأستاذات والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sihah dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci bulanan kita, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifat dan irfan. Hadirin, kajian kita masih seputar kitab Adab Tilawatil Quran. Satu bab yang membahas etika membaca Al-Quran. Kita sudah sampai pada poin ke-9. At-tasi' at-taraqqi wa'ani bihi an yataraqqa ila an yasma'al kalam min Allah azza wa jal la min nafsih. Fadarajatul qira'ah salat. أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأه على الله عز وجل وافقا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع به، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. Poin ke-9 dari kitab Adab Tilawatil Quran, At-Taraqqi. Taraqqi ini artinya naik atau meningkat. Yang dimaksud oleh Al-Ghazali, a'ni bihi an yataraqqa ila an yasma'al kalam min Allah Ta'ala la min nafsihi, bahwa seseorang merasa apa yang dia dengar berupa kalam Allah Subhanahu wa taala ini memang bersumber dari Allah. La min nafsi, bukan dari dirinya. Artinya ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita faham betul, kita yakini bahwa seakan-akan suara tilawah kita ini adalah pengejawantahan dari suaranya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita sedang mendengar langsung suara Allah. Maka ketika seseorang sudah sampai pada level ini, pada darajatul qira'ah salasa, derajat membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 3, kata beliau. Adnaha an yuqaddir al-'abd ka'annahu yaqra'u 'ala Allah azza wa jalla. Yang paling rendahnya bahwa seseorang membaca Al-Quran ka'annahu yaqra'u 'ala Allah, seakan-akan dia membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqifan baina yadayhi wa huwa nazirun ilaihi wa mustami'un minhu. Dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia memandang serta mendengar
Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kesadaran yang muncul dalam diri kita ketika membaca Al-Quran seperti ini, kira-kira konsentrasi kita bakal main-main apa enggak? Pastinya kita akan serius. Kita tidak akan berani bermain-main, karena di hadapan kita adalah Allah. Cuma masalahnya kita udah bisa apa belum menciptakan kondisi atau merasa kondisinya seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita sedang membacanya di hadapan Allah langsung. Kita berdiri di hadapan Allah, kita bisa melihat dan mendengar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mampu menciptakan suasana hati kita seperti ini, maka tentu yang terjadi adalah keseriusan demi keseriusan. Fayakunu haluhu 'inda hadha at-taqdir as-su'al wat-tamalluq wat-tadarru' wal-ibtihal. Maka ketika seseorang sudah berada dalam kondisi seperti ini, yang ada dalam hatinya adalah as-su'al, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tamalluq, pujian terhadap Allah, tadarru', tunduk di hadapan Allah, wal ibtihal, dan berdoa. Jadi kalau sudah ada kesadaran semacam ini saat kita membaca Al-Quran, di dalam hati kita itu akan muncul suasana tunduk kepada Allah, tidak ingin meminta sesuatu apapun kecuali kepada Allah, tidak ingin memanjatkan permintaan atau doa kecuali kepada Allah. Ini akan muncul saat kita bisa mengkondisikan hati kita seperti apa yang beliau arahkan. Sayangnya yang terjadi kalau kita baca Al-Quran, ada kesadaran itu enggak? Berasa enggak kita lagi berdialog langsung dengan Allah? Rasanya enggak. Ketika tidak terjadi hal semacam tadi, kita tidak mampu menciptakan suasana hati kita seperti itu, maka yang terjadi ketika kita membaca Al-Quran ya sama saja dengan membaca yang lainnya. Meskipun membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala, artinya kita tidak bisa menciptakan suasana seakan-akan kita sedang berdialog langsung kepada Allah, karena memang upaya kita untuk menyadarkan diri berdialog langsung kepada Allah tidak ada. Oleh karenanya bacaan yang kita baca, ucapan Allah atau kalam Allah yang kita baca tidak memberikan efek kejiwaan apapun. Kalau kita membaca ya membaca aja, selesai baca ya udah, nggak ada efeknya. Padahal kalau orang yang membaca dengan sikap yang benar seperti yang diajarkan beliau, maka ini akan memunculkan efek yang luar biasa. Ketika ada kesadaran kita sedang berdialog langsung kepada Allah, maka tentunya saat kita sadar bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah zat yang menciptakan kita, maka segala macam apa yang kita butuhkan akan kita tujukan pada zat yang Maha Esa ini. Kalau bicara dengan pejabat saja, tentu kita merasa ada kebanggaan ya, bagi orang-orang tertentu karena memiliki kedekatan
bisa berdialog langsung kayak ketemu presiden aja, bisa ngobrol langsung dengan presiden, bangga nggak rasanya? Kenapa? Karena tidak semua orang bisa ngobrol dengan presiden. Tidak semua orang punya kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan presiden. Nah, ini kepada Allah seharusnya lebih luar biasa. Seharusnya lebih dari sekedar presiden dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cuma yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita ketika kita membaca Al-Quran, suasana semacam ini tidak terjadi. Ini derajat membaca Al-Quran yang paling rendah. Seakan-akan seseorang membaca Al-Quran itu di hadapan Allah langsung, waqifan baina yadayhi, berdiri di hadapannya, wa huwa nazirun ilaihi wa mustami'un min. Dia bisa melihat dan mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah an yashhada biqalbihi kana Allah azza wa jalla yarahu wa yukhatibuhu bi altafihi wa yunajihi bi in'amihi wa ihsanihi. Famaqamuhu al-haya wa at-ta'zim wal isqa wal fahm. Yang kedua, bahwa seseorang menyaksikan dengan hatinya karena Allah azza wa jalla yarah, seakan-akan Allah melihatnya, wa yukhatibuh bi altafihi, dan langsung berbicara kepadanya dengan segala macam kelembutan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunaji bi in'amih, dan Allah menyelamatkannya dengan memberikan berbagai macam nikmat dan kebaikan demi kebaikan. Famaqamuhu, maka orang yang mampu menciptakan suasana hati seperti ini, makamnya akan sampai pada sifat haya, malu, at-ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan memahami apa yang ada pada Al-Quran. Kalau orang punya sifat malu, apalagi malunya kepada Allah, maka sifatnya ini akan menghalangi dia atau membentengi dia dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diperintah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang, ini termasuk dosa, termasuk dalam kategori maksiat. Seseorang yang memiliki sifat malu, maka langkah-langkahnya akan lebih selektif, kayak kepada sesama makhluk, kepada manusia aja misalnya. Ketika rasa malu kita mendominasi hati, maka tentu kita akan menghindari hal-hal yang bisa memunculkan rasa malu tadi. Mau bohong, takut ketahuan, kalau ketahuan malu. Kalau dicap pembohong enggak enak, pasti kita menghindari bohong. Mau melakukan hal-hal yang bersifat tabu, karena kita takut nanti akan malu, maka tentu kita akan menghindari hal-hal tadi. Nah, orang-orang yang mampu mengkondisikan hatinya seperti ini ketika membaca Al-Quran, dia akan sampai pada level sifat malu tadi. Wa ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di depan zat yang maha agung, tentu kita akan
menseleksi apa yang kita akan lakukan, baik berupa perbuatan, ucapan, tingkah laku dan seterusnya dan seterusnya. Karena ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan kepada Allah, kepada orang yang kita hargai, kita hormati dalam kehidupan keseharian kita, kepada guru saja misalnya. Ketika kita mentakzim guru kita dengan takzim yang luar biasa, maka tentu kita akan menjaga kesopanan. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa membuat guru kita tersinggung. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa memicu dan memacu guru kita untuk marah dan seterusnya dan seterusnya. Kita jaga sikap, kita jaga kesopanan. Kalau di hadapan guru saja kita berusaha seperti ini, mestinya terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan itu terjadi? Ini harusnya terjadi saat kita membaca Al-Qur'an, baik di dalam atau di luar salat. Tapi biasanya yang ada dalam kehidupan kita itu, karena tidak munculnya kesadaran-kesadaran macam ini, maka membaca Al-Quran bagi kita ya biasa-biasa saja, tidak memberikan efek apapun, apalagi memunculkan maqam yang beliau sebutkan ini, wal isgha, mendengarkan, wal faham, dan faham terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang kedua. Sedangkan level yang ketiga, as-salitha an yara fil kalam al-mutakallim wa fil kalimat as-sifat, fala yanzur ila nafsihi wala ila ta'alluq al-in'am bih haitsu innahu mun'amun alayh, bal yakunu al-maqsud al-ham ala al-mutakallim mawquful fikr alayh, كأنه مستغرق بمشاهدة المكلم عن غيره. وهذه درجة المقربين. Yang ketiga, dia menyadari bahwa apa yang sedang dia baca, apa yang sedang dia lafalkan adalah ucapan dari Rabbnya, yang kemudian dalam kalimat-kalimat atau dalam kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu seharusnya dia berada pada kondisi bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bisa mencapai sesuatu yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Atau lebih jauhnya lagi, ka'annahu mustaghriqun bimusyahadatil mutakallim an ghairi. Seakan-akan dia sedang menyaksikan zat yang melafalkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Dia khusyuk larut dalam kondisi seakan-akan ngobrol langsung, ngelihat orangnya. Kalau ngobrol dengan seseorang, ketika kita ngobrol langsung kelihatan orangnya. Beda nggak dengan ngobrol yang nggak kelihatan orangnya? Kalau nggak kelihatan kan kita bisa macam-macam gitu, bisa sembari tiduran, bisa duduk dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kelihatan ngobrol langsung, tentu kita akan lebih menjaga sikap, lebih mengutamakan kesopanan dan seterusnya dan seterusnya. Wa hadhihi darajatul muqarrabin. Ini derajatnya para muqarrabin, orang-orang yang memiliki kedekatan luar biasa kepada Allah. Saat dia membaca Al-Quran, karena kedekatannya dia merasa sedang bermusyahadah,
sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau boro-boro kayak begini udah. Orang baca Qur'annya aja kita jarang-jarang. Di dalam sholat kita kan selalu terbalik. Kalau sholat sendirian kepengennya cepet-cepet. Surah yang kita pilih juga surah yang pendek-pendek. Tapi kalau kita jamaah, terlebih kita mengimami makmum yang banyak, kita kepengen baca surah yang panjang. Apalagi yang suaranya merdu, yang suaranya enak, pengennya panjang biar orang tahu suaranya enak. Padahal dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah menegur para sahabat yang ketika salat baca surahnya kepanjangan. Tapi belum pernah saya mendapati riwayat Rasulullah menegur sahabat yang salatnya kependekan, belum pernah saya ketemu itu. Artinya apa? Kalau beribadah bersama, ciptakan kondisi yang membuat nyaman banyak orang. Artinya jangan mentang-mentang suaranya enak, hafalan Al-Qur'annya banyak, baca surah yang panjang, sementara jamaah di belakang ada yang pinggangnya sakit, ada yang kakinya bermasalah. Ketika menemukan kondisi semacam ini, tentu bagi orang-orang ini nggak nyaman. Sebagai seorang imam harusnya dia bijak. Terlebih kalau banyak yang sudah sepuh ya. Kan katanya kalau udah sepuh itu udah dikurangi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu masih kuat berdiri berjam-jam, kalau udah tua mah jangankan berjam-jam, beberapa menit aja pinggangnya udah mulai terasa. Oleh karenanya bijak dalam melakukan sesuatu ini sangat-sangat baik untuk kita lakukan. Wa ma qablahu darajatu ashabil yamin. Sedangkan yang pertama tadi atau sebelum derajatnya muqarrabin adalah derajatnya ashabul yamin. Orang-orang yang kelak akan digiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah yang luar biasa, karena kedekatan yang luar biasa. Wa ma kharaja an hadza fa huwa darajatul ghafilin. Nah, ini level kita nih. Kalau enggak sampai pada derajat yang 3 macam tadi, pasti derajatnya orang-orang yang lalai kayak kita. Kita kalau lagi di dalam sholat aja misalnya, baca surah dalam sholat, mestinya kan kondisi hati kita seperti yang disebutkan Al-Ghazali tadi. Tapi seringnya yang terjadi, mestinya ada kesadaran bahwa kita sedang berdialog langsung pada Allah, yang ada fokus dan pikiran kita ngaco kemana-mana. Bahkan kadang-kadang dalam sholat yang harusnya kita lupakan, ketika kita sholat malah ingat. Nah, ini membuktikan bahwa konsentrasi dan fokus kita belum mencapai apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali tadi. Padahal kata para ulama diantaranya adalah akhbar Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq, yang di kalangan kita lebih dikenal dengan Ja'far Sadiq. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, apa kata beliau? Beliau berkata, "Wallah laqad tajalla azza wa jalla li khalqihi fi kalamihi walakinnahum la yubsirun."
Sesungguhnya Allah telah menampakkan dirinya terhadap makhluk-makhluknya, ada pada kalamnya, ada pada ucapannya. Artinya Allah menampakkan dirinya pada Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran bagaimana Allah memperkenalkan diri Allah, bagaimana Allah menyatakan sifat-sifatnya, bagaimana Allah memberikan nikmat-nikmatnya, bagaimana Allah menyampaikan ancamannya, bagaimana Allah memberikan janjinya pada hamba-hambanya yang mau patuh dan kelompok lain yang mau bermaksiat kepadanya. Seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, terlihat di situ ada pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma buat orang-orang yang lalai seperti kita, ini tidak terlihat. Oleh karenanya bacaan Al-Quran kita tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perkembangan pembersihan jiwa dan hati kita. Apalagi kita bisa sampai pada apa yang diucapkan ba'dul hukama. Kata mereka, kuntu aqra'ul Qur'an fala ajid lahu halawah hatta talawtuhu ka'anni asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatluhu ala ashabi. Thumma rafa'tu ila maqamin fawqahu kuntu atluhu ka'anni asma'uhu min Jibril alaihi salam yulqi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jaa Allah bimanzilatin ukhra fa ana al-an asma'uhu min al-mutakallim bihi fa 'indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman. Kata para hukama, dulu ketika aku membaca Al-Quran dengan sikap biasa-biasa saja, maka aku tidak pernah merasakan kenikmatan, aku tidak pernah merasakan manis membaca Al-Quran. Sampai aku merubah sikap. Hatta talautu ka'anni asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatlu ala ashabi. Ketika aku membaca Al-Quran, aku bersikap seakan-akan aku mendengarnya langsung dari Rasulullah saat beliau menyampaikan Al-Quran itu kepada sahabat-sahabatnya. Kalau membaca Al-Quran dengan sikap yang biasa-biasa saja, mereka tidak mendapatkan rasa nikmat dari membaca Al-Quran. Akhirnya diubah strateginya. Ketika membaca Al-Quran, seakan-akan dia mendengar Rasulullah membacakan Al-Quran itu sedang disampaikan kepada para sahabatnya. Coba kita berlatih untuk ke arah ini. Berlatih ke arah ini. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita mendengarnya dari Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Kira-kira efek kejiwaan yang ada dalam diri kita kayak apa rasanya? Yang level ini aja juga rasanya kita belum mampu ini menghadirkan suasana seakan-akan kita membaca Al-Quran seperti Rasulullah menyampaikannya pada para sahabat. Kemudian kata mereka, farafa'tu ila maqamin fawqah. Kemudian aku naik pada level berikutnya. Kuntu atluhu ka'anni asma'uhu min Jibril alaihi salam yulqihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
naik ke level berikutnya. Ketika sedang membaca Al-Quran, merasa seakan-akan dia mendengar malaikat Jibril sedang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kalau kita membaca Al-Quran dalam kondisi seperti ini, seakan-akan kita melihat langsung malaikat Jibril sedang menyampaikannya kepada Rasulullah. Berani enggak kita bersikap macam-macam? Enggak akan berani. Berani enggak kita mengkhianati apa yang ada dalam Al-Quran? Rasanya tidak akan berani. Karena kesadaran yang begitu besar, fokus yang begitu luar biasa, seakan-akan dia melihat dan mendengar malaikat Jibril sedang menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi seperti ini, pasti akan ada rasa haru yang luar biasa. Kalau kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan azab, maka tentu dengan sendirinya kita akan terpengaruh oleh bacaan itu. Maka muncul rasa yang seperti diutarakan di awal tadi. Akan ada rasa takut, akan ada rasa bangga, akan ada penghormatan yang luar biasa terhadap sumber dari yang menurunkan Al-Quran ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian naik lagi pada level berikutnya. Tsumma jaa Allah bimanzilatin ukhra. Kemudian para hukama ini naik pada level berikutnya. Seakan-akan mendengarnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan mendengarnya langsung, kalam Allah sedang berdialog pada orang itu. Fa'indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman. Ketika aku sudah sampai pada level itu, maka aku merasakan kelezatan dan aku merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kalau sekarang kita kalau ada pertanyaan baca Al-Quran, kira-kira kita rasanya hobi apa enggak? Taruh dah, biar dianggap bagus sama orang, kita jawab hobi. Ini kan mulut kita menjawab seperti itu. Kira-kira sampai ke hati enggak? Rasanya enggak. Kenapa rasanya enggak? Karena yang ada biasanya kalau baca Al-Quran mah enggak ada yang betah lama. Kalau baca Quran biasanya enggak ada yang betah lama. Itu buru-buru. Apalagi kalau dasaran kalau membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Jangan banyak-banyak bacanya, ntar kebanyakan pahalanya. Baru 2-3 ayat langsung Shadaqallahul Azim. Padahal orang-orang yang sudah sampai pada level tertentu, dia merasakan kelezatan. Dia merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran, betapa indahnya suasana saat membaca Al-Quran. Cuman memang levelnya sudah luar biasa ya. Suasana yang mereka ciptakan dalam hati mereka ini sudah sangat luar biasa. Rasanya sulit bagi kita. Kenapa sulit? Karena kita belum pernah mencobanya untuk itu. Ini mumpung udah tahu caranya, mumpung sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali untuk bisa menciptakan rasanya nikmat membaca Al-Quran seperti tadi. Pertama punya kesadaran dulu, seakan-akan
dia membaca Al-Quran, menyaksikan seperti Rasulullah sedang menyampaikannya kepada para sahabat. Level yang kedua, dia menyaksikan dan mendengar bagaimana Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah. Yang ketiga, dia mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saat dia bisa berada pada posisi ini, dia akan bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu salafus salihun kalau zikir, kalau baca Al-Quran, baca sholawatan, mereka sanggup duduk berjam-jam, sanggup bertahan pada waktu yang lama, karena merasakan kelezatan, karena merasakan keindahan dalam hatinya. Sementara kita, kenapa kita nggak sanggup bertahan lama? Bagi kita membosankan. Kenapa mereka bisa sampai pada level itu dan kita enggak? Kuncinya adalah karena di hati mereka ada cinta. Di hati mereka ada cinta, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti yang sering kali saya katakan, seseorang yang punya modal cinta, maka akan terasa ringan baginya untuk melakukan apapun. Tapi kalau modalnya bukan cinta, ini akan terasa berat. Jangan jauh-jauh, contohnya kayak waktu pacaran dengan ibunya anak-anak dulu. Waktu pacaran, saat pacarnya minta sesuatu, jangankan yang gampang, yang susah pun dijabanin masih. Yang susah aja masih dikerjain. Kenapa? Karena alasannya cinta. Meski bagi orang lain berat, meski bagi orang lain susah, bagi dia nggak ada yang berat, nggak ada yang susah, semuanya ringan-ringan saja. Kenapa? Karena power yang mendorongnya adalah cinta. Tapi kalau yang mendorongnya adalah keterpaksaan, cuman karena rasa nggak enak, cuman karena rasa takut, maka ini akan menjadi terasa lebih berat buat dia. Nah, barangkali ibadah kita selama ini stressingnya masih itu, masih lebih kepada rasa takut, lebih kepada rasa khawatir kita, bukan karena cinta. Buktinya kita baca Quran masih berat, apalagi menciptakan kondisi-kondisi seperti tadi. Sholat aja kita masih berasa berat, zikir istighfar masih terasa berat. Ini berarti kalaupun ada cinta di hati kita, level cinta yang ada di hati kita masih level yang sangat rendah. Buktinya tidak bisa mendorong langkah kita untuk lebih ringan kala kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kira kalau kita bisa mempraktekannya, kalau kita bisa mencoba untuk melakukannya, maka pasti kita akan sampai sebagaimana para hukama, para muqarrabin sampai pada level itu. Cuman barangkali mengerjakannya harus dengan prasyarat tadi, harus dengan modal cinta yang besar, harus dengan keikhlasan, jangan pernah mengharap apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah sampai pada level ini, maka insya Allah kita akan merasakan betapa nikmatnya berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya memiliki kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Dan banyak bonus tentunya. Orang-orang yang dekat kepada Allah, atau yang kerap kita sebut dengan orang-orang yang muttaqin, banyak janji-janji Allah khusus buat mereka. Dalam urusan rezeki, Allah akan memperluas pintu-pintu rezeki mereka. Dalam urusan solusi, Allah akan memberikan solusi terbaik buat mereka. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka buat mereka. Nah, kalau sudah sampai pada janji Allah kayak begini, biasanya kita kepengen dapat janjinya, cuman proses untuk mencapai janji itu tidak kita tempuh. Kan seperti yang kita baca dalam bab sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, pasti ada prasyaratnya di sana. Seperti Allah menyatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Apa semua orang yang akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Ada takhsis, ada pengkhususan. Orang-orang yang taubat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka itulah yang kelak mendapat ampunan dari Allah. Kalau nggak taubat, nggak iman, nggak beramal saleh, ngarep-ngarep taubat, mau masuk pintu mana kita? Seakan-akan ketika kita mau masuk ke sebuah bangunan, sementara kita nggak tahu pintunya, bisa masuk nggak kira-kira? Nggak bisa masuk. Syarat untuk bisa masuk ke sana adalah tahu pintunya, tahu jalan menuju masuk, dan kita lewati pintu tersebut. Pintunya tahu, jalan masuknya tahu, tapi diem aja di depan pintu, bisa masuk nggak? Nggak juga. Nah, ini barangkali kita masih ada pada level itu, sehingga kita lebih mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, sementara proses untuk bisa mencapai janji itu tidak kita lakukan. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan karena kita berada pada bulan Desember, berarti pekan depan atau beberapa hari ke depan kita sudah masuk tahun baru. Kata para ulama, kata para hukama, orang-orang yang bijak ketika berada di akhir tahun, dia melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Evaluasi terhadap segala macam yang sudah kita lakukan. Terlebih yang paling penting adalah evaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bekal yang kelak akan kita bawa menghadap Allah. Di akhir tahun ini kita evaluasi. Coba kita lihat ibadah wajib kita. Udah bagus apa belum? Kalau udah bagus, maka PR kita untuk membuatnya lebih bagus lagi di tahun depan. Ini baru berprestasi namanya. Tetapi kalau belum, maka PR terbesar kita adalah bagaimana merubahnya untuk menjadi bagus, agar tahun depan kita bisa berubah. Sebab kita ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Jangankan orang yang amalnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, orang yang amalnya hari ini sama dengan hari kemarin, ini masuk dalam kelompok orang yang merugi. Untuk bisa menjadi orang-orang yang beruntung, maka dia harus bisa merubah kapasitas dan kualitas ibadahnya
menjadi lebih baik dari hari ini dan lebih baik dari hari kemarin. Cuma lagi-lagi ini memerlukan power yang sangat kuat, memerlukan i'tiqad yang sangat kokoh. Karena kalau enggak ada power yang kuat, enggak ada keyakinan yang mantap, yang ada paling cuman sekedar rencana. Kalau cuman sekedar rencana doang, ntar tahun baru kita lakukan apa yang belum kita lakukan deh. Kalau kemarin salat duhanya enggak rutin, memasuki tahun baru besok setiap hari kita duha. Kalau tahun kemarin belum sempat mendirikan tahajud secara rutin, maka tahun baru tahun depan kita akan tahajud secara rutin. Tapi powernya nggak kuat, tekadnya nggak mantap. Ya cuman sekedar rencana doang. Karena untuk bisa menciptakan hal itu, selain power yang kuat, tekad yang mantap, disiplin harus keras. Para sufiyin, para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka menerapkan disiplin yang sangat ketat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib sih udah nggak pakai dihitung dah. Yang sunnah ini mereka perketat melakukannya. Sehingga dengan memperketat disiplin, mereka tidak mudah untuk meninggalkan apa yang menjadi aktivitas keseharian mereka. Nggak usah banyak, nggak usah lama, yang penting continue, yang penting berkesinambungan. Jangan anggot-anggotan. Ngerti anggot-anggotan? Kalau lagi tahajud dulu banyak, bahkan berdirinya juga panjang. Cuman kalau udah lupa, udah nggak ngerjain, ntar kapan lagi baru ngerjain lagi. Ini kurang bagus. Yang bagus meskipun sedikit tapi dawam, istiqamah namanya. Meskipun sedikit tapi terus berkelanjutan, nggak putus-putus. Ini yang luar biasa. Apalagi kalau bisa banyak tapi bisa dawam, ini luar biasa. Ya, bareng-bareng kita berazam, bareng-bareng kita punya program dan rencana tahun depan kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melakukan apa yang kita azamkan tadi. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan disilahkan, tapi sebaiknya kalau ngaji itu jangan nanya. Sebab kalau nanya jadi lama. Ntar aja ya di sesi ngobrol-ngobrol. Kita tutup dengan berkirim Fatihah buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyih. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Bil khusus karena kita memasuki tahun politik, kiranya hajat politik bangsa ini tidak membuat perpecahan buat kita semua. Meski kita berbeda pilihan, baik pilihan partai maupun pilihan calon presiden, tidak akan mengantarkan kita pada sebuah perpecahan, dan Allah berikan kita rahmat dan kedamaian sehingga dengan itu bisa mengantarkan bangsa ini menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam.
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين. يضي ينادوا ندخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وأنتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Adana Allah wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.